warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu semuanya. Untuk materi kedua masih ada hubungannya dengan materi dari Bu Desi, yaitu penyusunan LPP. Pasti akan dilanjutkan adalah bagaimana menyusun penilaian untuk anak ya. Bagaimana? Mohon maaf ada suara masuk. Bagaimana kita mau menilai anak ketika kondisi sedang darurat seperti sekarang ini? Pasti akan berbeda sekali ketika, mohon maaf, masih ada suara. Ketika kondisi seperti biasa di sekolah itu lebih gampang menilai anak daripada kondisi ketika lagi COVID seperti ini, pandemi seperti ini. Jadi ada sedikit perubahan bagaimana kita cara menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah supaya peserta dapat memahami pengertian penilaian, mengapa perlu dilakukan penilaian, dan siapa yang harus melakukan penilaian, serta kapan penilaian itu dilakukan. Peserta bisa memilih metode atau cara menilai yang tepat untuk anak usia dini selama kegiatan belajar di rumah. Kemudian peserta dapat melaksanakan penilaian terhadap capaian belajar anak selama berkegiatan di rumah secara baik. Apa sih penilaian? Penilaian pada PAUD merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau autentik. Jadi bukan dari hasil, tetapi dari proses yang dilakukan anak selama melaksanakan kegiatan bermain sambil belajarnya di rumah. Kemudian penilaian itu bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi inti diantaranya sikap, spiritual, dan sosial, kemudian kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi ketika kegiatan itu disusun, pasti ada standar kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Sehingga ketika menilai pun tentu akan disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah disusun dalam LPP. Aspek-aspek penilaian, tentu 6 aspek akan kita nilai semuanya, dari mulai nilai moral dan agama, kemudian nilai sosial emosional, nilai fisik motorik, bahasa dan seni anak, serta mohon maaf masih ada suara masuk, serta kognitif. Mengapa perlu kita melakukan penilaian? Ya. Anak kita kasih tugas tentu dengan tujuan adalah mengembangkan tingkat perkembangan anak menjadi lebih matang sesuai tingkat perkembangan dan usianya. Sehingga kita melakukan penilaian untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak dan supaya guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kekuatan serta kebutuhan anak, serta program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak akan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak yang akan terus belajar dan bermain sehingga menjadikan perkembangan anak sesuai dengan batas yang harus dia capai. Mohon maaf yang masih menyalakan speakernya tolong dimatikan. Kenapa nih? Siapa yang melakukan penilaian? Mohon maaf ya, masih ada masuk suara. Sudah sepi ya. Siapa yang melakukan penilaian? Ya. Kalau di sekolah, tentu yang melakukan penilaian adalah guru. Tapi bagaimana kalau kegiatan belajar, bermain dan belajar di rumah itu, siapa yang harus melakukan penilaian? Tentu kita butuh pengamatan dari orang tua. Ya. Jadi orang tua sangat berperan yang sangat besar dalam penilaian anak ketika belajar di rumah. Bagaimana cara orang tua menyampaikan penilaian? Kan tidak mungkin seperti guru menilai, tetapi orang tua adalah melakukan laporan pengamatan, ya, dari mulai kegiatan anak awal
prosesnya dan hasilnya seperti apa, bisa melalui video, bisa juga melalui foto-foto atau voice note sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh guru. Pertama, kita ambil ini. Kapan penilaian dilakukan? Yaitu dalam proses ketika anak melakukan kegiatan bermain dan belajar itu, selama proses kegiatan itu seorang tua adalah melakukan pengamatan. Kemudian disampaikan kepada guru, baik itu melalui WAG, ya, bisa narasi ataupun seperti tadi yang saya bilang, mau video atau foto ataupun lewat voice note, atau bisa juga si guru mempersiapkan sebuah form pengamatan kepada anak yang akan diisi oleh orang tua dengan si guru menuliskan poin-poin yang harus dinilai oleh anak, poin-poin yang dinilai oleh orang tua kepada anak. Setelah orang tua melakukan pelaporan penilaian, itu akan diolah oleh guru, yaitu dari hasil karya, video, atau laporan-laporan yang melalui portofolio, itu kemudian oleh si guru akan dilakukan analisa data. Setelah dianalisa, kemudian disimpulkan, dan guru akan melakukan sebuah keputusan yang akan ditulis sebagai laporan. Di dalam penilaian, itu memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan di dalam LPPH. Jadi sangat berhubungan langsung ya dengan LPPH. Penilaian itu pasti kalau tidak ada LPPH kita tidak bisa menilai. Karena di dalam LPPH itu selain ada KIKD juga ada tujuan pembelajaran, sehingga dari tujuan pembelajaran itu kita bisa tarik sebagai indikator penilaian. Sedangkan skalanya seperti biasa masih sama, ada BB, MB, BSH, BSB. Bagaimana kita bisa tahu anak itu BB, MB, BSH, BSB, sementara kegiatan belajarnya di rumah? Berarti kan butuh sebuah form dari kita, dari seorang guru, untuk bisa diisi oleh orang tua. Dari form yang kita kasih itu lebih detail gitu, sehingga si guru bisa menentukan, oh si anak masih MB, oh si anak BSH, atau si anak itu BSB. Jadi kalau ini sih tidak baku ya, bisa sebagai referensi saja. Jadi di dalam kolom itu yang pertama adalah kita sebutkan tujuan pembelajaran yang sebagai indikator penilaian, ya. Kemudian ada kolom 2 lagi, misalnya kolomnya yang pertama masih dibantu, kemudian kolom yang kedua sudah bisa melakukan sendiri. Jadi si orang tua ketika membaca indikator penilaian, dia tinggal menceklis. Misalnya contohnya dalam indikatornya, anak dapat membaca surat Al-Fatihah, contohnya di nilai moral agama gitu ya. Kemudian kan pilihannya ada 2, masih dibantu, yang kedua sudah bisa melakukan sendiri. Jadi seorang tua checklist. Dari situ, dari kolom itu kita akan bisa menentukan kalau misalnya masih dibantu, berarti si anak masih dalam taraf MB atau BB. Sedangkan kalau dia sudah bisa sendiri, itu bisa ke BSB atau BSH. Cuma kita kan nggak mungkin langsung BSH. Kita bisa tes misalnya lewat voice note. Jadi si anak mengirimkan voice apa dia membaca hafalan Al-Fatihah. Dari situ kan ketahuan, oh iya si anak memang benar-benar sudah hafal sendiri atau masih dibantu orang tua. Dari situ bisa memastikan untuk yakin apa dia BSB atau BSH. Ya, ini masih sama ya. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Kemudian selain gambar, lukisan, bangunan, atau hasil lipatan, hasil kolase, hasil roncean, ataupun lain-lain ya. Bisa juga kalau bermain lospat adalah ketika dia bermain lospat, itu juga merupakan hasil karya yang bisa difoto. Karena kalau lospat kan tidak bisa diabadikan kecuali dengan foto ya.
Kalau ini kan yang bisa diabadikan dengan hasil karya yang memasuki portofolio. Sementara kalau memakai lospat, berarti laporannya adalah berupa foto-foto yang dilakukan oleh anak. Ini salah satu contoh untuk penilaian hasil karya. Ada gambar menyerupai kepala, tangan, kaki, dan badan. Kemudian warnanya merah dan biru. Kemudian ada huruf-huruf yang dirangkai. Dari situ bisa diambil indikator penilaiannya bahwa dia telah mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan dan mata. Itu maksudnya masih BSH karena bentuknya belum sempurna. Kemudian warnanya ketika mengenal dan membedakan warna itu masih MB karena masih ada dicampur antara merah dan biru, jadi gambarnya jadi nggak jelas warnanya apa. Kemudian untuk huruf-huruf dia juga BSH karena sudah bisa menulis huruf. Kemudian video KL menceritakan gambar yang dibuat. Ada hiu, cacing, kaki seribu, terus turun hujan, ada kupu-kupu, ada orang di dalam hiu ada di laut yang lebih dalam. Dia telah melakukan berbagai gerakan dan koordinasi secara kontrol. Ya, dia kan telah tambah P lagi. Itu baru kita. Mohon maaf yang masih ada suaranya, yang speakernya masih menyala, tolong ditutup. Karena saya mencari ada yang masih terbuka dan saya tidak bisa menutupnya nih. Tolong ya teman-teman, speakernya ditutup. Ibu Tita Puspitasari, mohon speakernya ditutup. Lalu Ibu Susmiati, speakernya tolong ditutup. Ibu melakukan kegiatan koordinasi secara seimbang dan lincah, nilainya BSH. Kemudian dia memahami dan dapat menunjukkan bahasa reseptif agar menyimak, itu nilainya BSH. Dan memahami dan dapat menunjukkan bahasa adalah BSH. Gimana bisa menuliskan BSH? masih ada yang bicara, Bu Tiwi? Iya, karena dari Wowo saya suruh tuh. Coba yang ngobrol hanya menjalankan. Udah begitu mah diamin, nggak usah. Mohon untuk Ibu Tita Puspitasari, speakernya tolong dimatikan. Ibu Tita Puspitasari, Apa yang didengerin dimatikan. biarin deh. Dia nggak selama Sedang belum keluar. ngobrol Ibu Tiwi. Saya nggak bisa unmute. Namanya sama kali. Masih bicara. Mohon maaf, Ibu Bapak. Maaf, speakernya. Ya, ini contoh kegiatan bermain kelas motor. Ya, ada suara ya. Ya, dengan Ibu Tita tadi belum dapat jawaban. Ibu Tita, ya. Jadi ada permainan yang bikin anak tuh senang nih. Kelas motor kecil, diantaranya bentuk-bentuk tangan dan kaki. Nah, ketika tangan, maka tangan anak akan menyentuhnya. Ketika kaki, maka kaki yang menyentuhnya. Atau nanti ada huruf-huruf. Itu anak akan senang banget permainan ini. Dan dia tidak mau berhenti. Cuma mungkin memang perlu orang tua untuk membuat yang paling gampang kan bentuk tangan dan kaki bisa dijiplak pakai tangan atau kaki sendiri ya. Nanti itu akan sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan motorik kasarnya. Kemudian hasilnya dari mana? Yaitu dari bisa divideokan bagaimana anak bisa mengkoordinasi antara kaki dan tangan sesuai bentuk yang dipasang oleh orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah portofolio, merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu.
berupa hasil karya, foto anak, rekaman suara, video, dan lain-lainnya dikumpulkan dalam satu. Kalau misalnya dia memang dalam kertas, ya bisa dikumpulkan dalam bentuk kertas, atau kalau misalnya video atau rekaman suara bisa dibuat satu video hasil portofolio secara digital. Setiap anak memiliki portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal diberi identitas, nama, usia, dan kelompoknya. Jadi kalau misalnya kegiatan anak itu dikerjakan, misalnya kolase segala macam, itu kan pasti ada hasilnya. Itu bisa dijadikan portofolio dalam satu map. Bisa juga ada yang modelnya kemudian dijahit sehingga lebih cantik lagi, dihias-hias sama gurunya. Jadi ketika pembagian raport sekaligus portofolionya juga dibagikan kepada orang tua. Kemudian portofolio dapat disimpan dalam wadah yang disesuaikan atau siapkan wadah yang menarik buat anak ketika nanti dibagikan ke orang tua pas waktu pembagian raport. Penilaian bulanan yaitu mengumpulkan semua data yang telah disusun dari mulai hariannya, kemudian dimasukkan dalam mingguan dan bulanan. Asalkan kita punya data dari orang tua secara lengkap ya, pengamatan orang tua baik itu form ataupun kiriman video, foto, atau voice note, insya Allah kita akan bisa membuat penilaian bulanan. Yaitu dengan memilah data yang telah dimiliki, kemudian menganalisa data penilaian dari hasil karya, video, proses pembelajaran anak. Kemudian mengisi data ke dalam format penilaian bulanan. Selanjutnya cara pengisiannya masih sama. Skalanya BB, MB, BSH, BSB. Kemudian tulis pencapaian perkembangan sesuai kolomnya. Ini contohnya. Nilai agama dan moral misalnya 1.1, nilainya apa, minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa, kemudian hasil akhir dapat ditemukan. Ini dicontoh juga diisi, seharusnya diisi ya Bu ya, M1-nya minggu pertama nilainya apa gitu, sehingga akan ada hasil akhir. Kalau misalnya di minggu pertama sampai minggu keempat tidak ada isinya, tiba-tiba ada hasil akhirnya, dapat dari mana kan? Ini hanya contoh kolom-kolomnya saja. Jadi hasil akhir 1 bulan adalah hasil akumulasi dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian didapatkan hasil akhirnya seperti apa. Misalnya dia mulainya MB, BSH, berarti menjadi BSH. Ketika dia masih MB semua berarti MB gitu. Ya, Bapak Ibu sudah biasa untuk melakukan penilaian ini, jadi lebih gampang. Cara pengisian format penilaian perkembangan semester. Satu format untuk beberapa bulan. Jadi per bulannya kayak tadi, kalau misalnya contohnya kan ada M1, M2, M3, M4. Berarti kalau untuk semester bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Karena mungkin efektif adalah 5 bulan. Tidak mungkin 6 bulan betul-betul akan efektif pembelajaran. Jadi dibikin kolomnya menjadi 5. Hasil dari akumulasi bulan 1 sampai 5 akan menjadi hasil akhir dari semester itu. Kemudian isi dengan cara mencantumkan kesimpulan dan capaian perkembangan setiap bulannya. Tulis pada kolom yang sesuai. Ini contohnya. Kolomnya bulan 1, 2, 3, 4 ini sampai 6. Tapi kalau bulan ke-6 biasanya itu sudah tidak efektif untuk penilaian karena tinggal pengayaan dan penambahan yang masih anak-anak perlu dilakukan peningkatan kemampuannya. Kemudian melakukan pelaporan, yaitu merupakan komunikasi dan penjelasan hasil dari perkembangan anak setelah mengikuti layanan kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Sebenarnya kalau misalnya selama BDN ini setiap hari juga orang tua tahu perkembangan anak seperti apa. Jadi
seandainya pun ada pelaporan di rapot, mereka sudah tahu bahwa anaknya sejauh ini seperti apa. Karena di dalam pelaporannya sendiri, setiap hari orang tua kepada guru atau misalnya ada satu kegiatan seminggu sekali yang kalau nggak sebulan sekali agak parenting, bisa misalnya dengan standar yang telah ditentukan ya, kita standar kesehatan COVID, bisa dengan pembatasan orang tua, jadi mengumpulkan orang tua di ruangan yang luas, kemudian maksimal 20 orang kan kita boleh ya. Bisa dilakukan kegiatan mengkomunikasikan sehingga orang tua tahu perkembangan anaknya seperti apa dan apa yang harus dilakukan tindak lanjutnya dalam pembelajaran anak. Nah, hasil raport seperti biasa adalah ada kekuatan dan rekomendasi. Kekuatan menggambarkan pengembangan yang telah dicapai atau dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum, normal, atau khusus dan spesifik atau maupun istimewa. Sedangkan rekomendasi berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun spesifik. Jadi, dalam narasi raport, bahasanya harus lebih komunikatif ya. Nanti kita akan belajar tentang bahasa komunikatif, nanti akan dibahas tentang bagaimana kita membuat narasi raport yang komunikatif dan enak dibaca oleh orang tua. Waktunya 15 menit lagi. Baik. Bahasa narasi, ya misalnya contohnya, Kaya sudah dapat apa, Ananda Kaya sudah dapat seperti apa, yaitu meningkatkan kekuatannya, mengungkapkan kekuatannya, kekuatan Ananda itu seperti apa, yang sudah dia kuasai. Kalau di dalam istilah kita adalah PSP-nya, PSP-nya anak itu apa, kita sampaikan semua di dalam narasi positif, ya kekuatannya si anak ini seperti apa. Misalnya dapat merespon saat dipanggil namanya, atau dapat memotong kertas dengan gunting, dapat memasangkan benda berdasarkan warna dan ukuran, melempar bola lebih dari 3 meter atau masih banyak lagi. Kemudian untuk memberikan bahasa rekomendasi berupa saran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Misalnya contohnya sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara ketika si anak belum bisa berbicara lancar, sehingga ada dari guru adalah menyampaikan bahasa rekomendasinya adalah sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara. Atau untuk lebih meningkatkan minat akan membaca, sebaiknya di rumah disediakan beberapa buku yang menarik bagi anak. Ya, padahal kalau misalnya anak dibiasakan dibacakan cerita, insya Allah Ananda itu nanti seperti kemarin yang disampaikan tentang kemampuan bahasa ya. Ketika terbiasa untuk dibacakan buku cerita atau dia membuka-buka sendiri buku cerita, maka si anak itu akan otomatis bisa membaca sedikit demi sedikit. Kemudian yang selanjutnya, contoh kalimat rekomendasi adalah untuk meningkatkan kemampuan merapikan benda, sebaiknya di rumah Ananda sering diingatkan untuk selalu menyimpan benda kembali ke dalam tempatnya, seperti itu. Contoh-contoh pengisian raport masih sama ya Bu ya, Bapak Ibu semua. Ada nilai moral agama, bahasa, kognitif, seni, fisik motorik, sosial emosional, semua diisi dalam kolom-kolom tersendiri ya. Yang atas adalah kekuatan, kemudian yang bawah rekomendasi. Terima kasih. Ya, mungkin kalau untuk penilaian sih sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Cuma mungkin untuk memberi masukan ketika pelaksanaan BDN ini, jadi kan kesulitan nih sebagai seorang guru yang tidak ketemu secara langsung dengan murid-muridnya, bagaimana bisa menilai. Kalau seandainya kita mengandalkan membayang-bayangkan juga nggak bisa dibayangkan, ketemu juga enggak si A, si B, si C itu seperti apa ya. Jadi
seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu kita adalah dengan pengamatan dari orang tua. Setiap harinya seperti apa dilaporkan kepada guru. Apa yang telah dilakukan oleh anak, kegiatan bermain anaknya seperti apa, apakah sudah bisa atau masih perlu dibantu. Kalau ada kolomnya itu kan lebih enak. Ya memang mungkin menambah pekerjaan bagi guru karena harus membuat kolom untuk pengamatan orang tua. Tetapi itu akan memudahkan kita ketika kita melakukan penilaian bulanan, apalagi nanti semester ketika kita harus membuat raport. Mungkin cukup sekian Bu Iha. Waktu dan tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratiwi, masih ada waktu untuk kesempatan teman-teman bertanya. Kita buka satu sesi dulu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka forum bertanya di sesi 2. Saya Bun, tanya Bun. Sudah. Teman-teman Assalamualaikum. yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Iya Bunda. Saya Sani dari Baitur Rahim Kecamatan Gunung Putri. Ingin bertanya terkait dengan penilaian. Dalam BDR ini kan penilaian yang harus dilakukan oleh orang tua itu penilaian harian saja itu cukup 1 atau berapa? Halo, iya Bu, bagaimana? Ya, penilaian yang dilakukan oleh orang tua itu cukup 1 penilaian saja atau beberapa penilaian, misalkan anekdot dan hasil karya seperti itu, atau misalkan cukup checklist saja dengan MB dan yang lainnya tadi itu ya MB, BSH. Untuk orang tua bukan penilaian Bu ya, tapi lembar pengamatan. Kalau penilaian itu tetap kembali ke guru karena orang tua tidak menilai tapi mengamati ya. Misalnya contohnya di dalam misalnya dibuat dalam 1 minggu, kalau enggak tergantung ibu ke orang tua ngasihnya RPPM apa RPPH. Kalau misalnya memberikan RPPM berarti penilaian dalam 1 minggu. Tapi kalau ibu melakukan memberikan RPPH berarti penilaian 1 hari. Misalnya ibu bikin RPPH per hari yang diberikan kepada orang tua, berarti ibu juga memberikan lembar form penilaian dalam 1 hari. Misalnya dalam 1 hari itu contohnya ya, kegiatan awal kan berdoa sebelum belajar. Itu kan masuk ke nilai agama dan moral 1.1 ya. Kemudian masuk juga ke 3.1, 4.1 ya. Anak terbiasa membaca doa. Di situ di tujuan penilaian ya. Kemudian kolomnya hanya anak bisa sendiri dan anak masih dibantu. Kolom selanjutnya hanya 2. Jadi si orang tua checklistnya cuma 2 bukan. Misalnya di hari itu juga ibu memberikan bahasanya apa. Kan ada kan indikatornya untuk bahasanya apa, misalnya anak menciptakan gambar seri misalnya seperti itu ya, itu kan masuk di bahasa 3.11 4.11 ya kan, anak membacakan cerita misalnya seperti itu kan, itu kolom di indikator penilaian. Kemudian tapi bahasanya indikator penilaian tapi pengamatan ya, indikator pengamatan. Kemudian kolom selanjutnya adalah anak bisa sendiri atau anak masih dibantu. Jadi si orang tua hanya menceklis 2 kolom, tidak menceklis 4 kolom seperti itu. Masih bingung atau sudah jelas Ibu Sani? Kalau indikator pengamatannya berarti kita buat sendiri atau yang membuat guru. Iya, yang membuat guru. Jadi si orang tua hanya tinggal menceklis. Kan ketika guru memberikan RPP ya, RPPH atau RPPM, itu kan si guru sudah menentukan kan itu kegiatannya apa saja. Dari kegiatan apa saja itu bisa ditarik ke indikator pengamatan.
Itu. Kalau memang si guru memberikan dalam 1 minggu, ya berarti pengamatannya dibuat kolomnya untuk 1 minggu. Tapi ketika si guru memberikan per hari di WA misalnya, berarti ibu guru membuat kolom indikator pengamatannya 1 hari sekali itu. Jadi disesuaikan sekolah masing-masing. Berarti kalau guru nanti menilainya melalui foto, video, atau voice note yang dikirim itu ya? Iya, selain foto, video, voice note juga dari lembar pengamatan orang tua. Jadi si guru lebih banyak. Ya, untuk menambah biar lebih otentik kan. Kalau penilaian kan harus otentik. Sementara si guru tidak ketemu langsung. Berarti kan butuh lebih banyak lagi data-data gitu. Baik Bunda, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sani. Siapa lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan beberapa menit lagi sebelum habis waktunya kita di Webex. Belum ada yang bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu ya Bun ya? Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum Webex yang menutupnya. Sebelum Webex menutupnya. Ya, Webex yang menutup. Banyak sih masih pengen di sini. Iya, kita malam mingguan di sini ya. Mingguan di sini. Ayo, silakan teman-teman. Mumpung ada pakarnya, Bu Ratiwi sedang menanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mangga dipersilahkan. Sepertinya sudah jelas semua, Bu. Kan sudah biasa. Alhamdulillah kalau memang sudah paham. Iya. Yang Karena membedakan penjelasannya mungkin sudah hanya sudah satu bagus. kan, kalau misalnya biasanya kan di sekolah. Kalau yang ini kan karena anak-anak belajarnya di rumah, bedanya di situ saja. Sehingga ada tambahan sedikit tugas dari guru untuk penilaian ini lebih sulit gitu. Bu Ratiwi, Ya. Saya ingin bertanya untuk masalah penilaian rapot yang untuk narasi, Bu. Ya. Untuk narasi itu supaya bisa bisa dimengerti sama orang tua dan bisa diterima kata-katanya, apakah ada struktur yang baku untuk narasinya, Bu? Oh ya, sebenarnya tidak ada struktur baku untuk narasi, tetapi kita harus memilih bahasa yang efektif ya, tidak bertele-tele. Misalnya langsung, misalnya alhamdulillah kalau di yang Islam ya, atau luar biasa ananda ini dalam, misalnya ananda fa'il gitu ya, luar biasa ananda fa'il dalam hal menggunting sudah rapi, misalnya seperti itu, yang misalnya dia memang sudah bagus dalam menggunting, atau luar biasa ananda Cika sudah bisa mengekspresikan diri dalam bernyanyi gitu kan. Itu di bahasa yang baiknya ya, maksudnya yang nilainya BSH-nya atau BSB-nya. Kemudian ketika anak kurang gitu, mohon dorongan atau bimbingan dari orang tua dalam hal membaca buku. Tadi kan contoh gitu, misalnya si anak memang dalam hal membaca masih kurang, kemudian bahasanya adalah mohon bimbingan orang tua dalam hal membaca buku atau dalam hal menciptakan gambar. Jadi gimana anak yang dia nilainya masih perlu ditingkatkan, ada bahasanya mohon dukungan, kalau enggak mohon dorongannya dalam hal ini. Tetapi kalau yang dibaik alhamdulillah atau luar biasa. Jadi ketika si anak prestasinya memang sudah baik atau enggak, ananda ini sudah keren dalam hal bermain musik misalnya seperti itu. Jadi bahasanya pakai bahasa-bahasa yang ketika dibaca itu enak dan tidak bertele-tele langsung ke tujuannya. Baik. Makasih Bu Tiwi. Iya, sama-sama.
Bunda Iha, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Ditutup saja atau bagaimana? Baik, Tinggal Mau 1 foto menit lagi. bersama? Foto dulu dong. foto. Dulu bersama. Silahkan dibuka. Itu ada Dibuka pertanyaan. semua videonya. Ada Dibuka pertanyaan. semuanya, bunda-bunda yang cantik. Oh, ini ada apa namanya? Ada pertanyaan yang di Oh chat. iya, di chat ya. Heeh. Yang tadi sesuai dengan KD ya. Iya. Apakah indikator pengamatan diambil dari KD sesuai dengan aspek perkembangan? Pastinya Ya, ya. pasti tentu. Jadi kan Iya. kita kalau menyusun FPP kan ada KIKD-nya. Otomatis penilaian juga ada KIKD-nya gitu, sama gitu. Tetap dipakainya kan sama. Kenapa ada KIKD di FPP? Karena mau kita tarik ke penilaian gitu. Sehingga Ini ada nyambung. satu lagi, Bun. Ya, Penilaian lebih baik setiap hari atau bagaimana menggunakan sistem BDR seperti ini? Jadi penilaiannya atau setiap hari dengan sistem BDR apa bagaimana? ya tadi sudah saya jelaskan tergantung dari ibu atau bapak di sekolahnya seperti apa. Kalau memang mengasih tugasnya ada seminggu, langsung seminggu dalam LPPM kan ada kayak Bu Iha kayaknya langsung seminggu ya Bu Iha ya. Langsung Iya. seminggu dia boleh memilih, berarti penilaiannya langsung seminggu. Kolomnya lebih banyak untuk kolom penilaian. Tetapi kalau di sekolah saya kan setiap hari mau ngasih tugas sehingga kolom penilaiannya setiap hari. Jadi disesuaikan masing-masing lembaga. Apakah dia ngasih tugasnya itu seminggu sekali atau ngasih tugasnya setiap hari seperti itu. Hari. Iya, sesuaikan saja. Pertanyaan lagi tuh Bu Sesuai Ratiwi. kondisi. Ya. Ini pertanyaan satu lagi nih ada. Ibu bagaimana menilai hasil anak saat kita Zoom? Kan terlihat anak mengerjakan workset. Tapi kita nggak tahu didampingi atau sendiri bagaimana memberikan penilaiannya. Anak mengerjakan worksheet maksudnya? LK, lembar kerja, Bun. Worksheet itu lembar kerja. LK ketika dia di Zoom. Waduh, kok anak ngerjain Zoom, LK di Zoom ya? Bingung saya menjawabnya. Justru kita kan masih PAUD ya, lebih baik kegiatan yang kita kasih adalah permainan. Nah, kenapa malah udah pakai Zoom itu udah susah masih Berupa ngerjain kegiatan, LK. meren Bu. Berupa kegiatan kali. Maksudnya worksheet itu kan worksheet ya. Masa Worksheet di Zoom? itu belum layak untuk usia PAUD. Masa anak PAUD udah ngerjain worksheet? Kan belum waktunya. Ya. Jadi di LK dan buku paket. Oh gitu. Mungkin dia kasih buku paket kali Bu Ratiwi. Oh seperti Ya, itu. lembaga. Jadi saya nggak bisa jawab. Iya. Berarti harus banyak pemahaman Bu Ratiwi. Bu, Ya. maksudnya pertanyaannya fokusnya bukan pada kegiatannya barangkali, tapi pada untuk menilainya dibimbing orang tua atau tidak gitu. Jadi ada keraguan dari ibu guru sebetulnya dikerjakannya sendiri atau sama orang tua. Kalau menurut saya itu tergantung lembar pengamatan orang tua itu kan. Orang tua kan di lembar pengamatan. Iya kan kita kasih lembar pengamatan. Jadi kalau lembar pengamatan iya. Di situ kan jelas. Kan kalau misalnya ketika kita mau memberikan lembar pengamatan, otomatis ada pertemuan dulu kan dengan orang tua untuk menjelaskan, baik itu mau lewat Zoom, mau lewat WA, tapi kan ada penjelasannya bagaimana si orang tua mengerjakan lembar pengamatan itu ya. Jadi harus kejujuran orang tua yang utama. Untuk apa? Karena ini kan intinya buat perkembangan anak. Kalau orang tua saja untuk mengisi itu tidak jujur, buat apa gitu? Nanti malah perkembangan anak tidak akan berkembang seperti yang kita harapkan gitu. Jadi intinya adalah kejujuran. Kita angkat integritas kita semua dari mulai guru dan orang tua bersama-sama menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran. Iya. Betul.
Webex-nya sudah memberi Sudah bertanda ya. Kita sebut Sudah saja ada yang tanda. mau goodbye ya Bu Merli ya. Iya, sudah diberi Bye-bye. warning. Iya. Baik teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 21. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Kita jumpa lagi. Amin. Terakhir. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.